Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita bersholawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran dan kejutan. Pernahkah kamu membayangkan, seorang dosen terhormat di kampus ternama, tiba-tiba ditangkap diam-diam oleh seorang wanita muda? Bukan wanita biasa, tapi anggota Kopassus. Apa yang sebenarnya disembunyikan sang profesor? Simak kisah ini yang akan membuka matamu, bahwa kebenaran kadang datang dari arah yang paling tak terduga. Matahari belum muncul di langit Cijantung, Jakarta Timur. Tapi ruangan kecil di dalam markas besar Kopassus sudah penuh ketegangan. Letnan Sari berdiri tegap, mendengarkan perintah dari atasannya. Ia bukan tentara biasa. Ia anggota Satuan Tugas Intelijen Lapangan, dengan spesialisasi penyamaran. Ini targetnya, kata sang komandan, sambil menyodorkan map merah dengan cap rahasia. Namanya Profesor Dr. Winarno, dosen pembimbing skripsi Mulyono, mantan pejabat kementerian. Sari membuka map itu. Di dalamnya, foto seorang pria parubaya berkacamata, tampak alim dan tenang. Tapi laporan intelijen berkata lain. Dia diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen akademik, termasuk skripsi Mulyono yang sekarang jadi sorotan publik. Tugasmu menyamar, kumpulkan bukti, dan bila perlu, amankan dia. Sari mengangguk tanpa suara. Ia tahu, ini bukan sekadar misi biasa. Kasus ijazah palsu yang melibatkan nama besar seperti Mulyono bisa memicu kegaduhan nasional. Tapi siapa yang menyangka, titik awal dari semua ini justru berawal dari ruang dosen sederhana di Jogja. Dan kini, tugas Letnan Sari adalah menyusup ke sana. Menjadi mata dan telinga negara, tanpa boleh ketahuan satupun gerakannya. Malam itu juga, Sari bersiap. Ia mengenakan identitas baru, sebagai mahasiswi pascasarjana yang tengah mencari bimbingan untuk riset bidang sosial politik. Koper kecil berisi peralatan rahasia ikut bersamanya. Tapi yang lebih penting, ia membawa tekad kuat, demi menjaga kehormatan negara dari ijazah palsu yang mencederai dunia akademik. Kereta api menuju Yogyakarta berangkat pukul 21. Di tengah deru roda besi dan gelapnya jendela, Sari menatap lurus ke depan. Ia tahu, ini mungkin akan menjadi operasi yang tak hanya menguji nyali, tapi juga keyakinannya pada keadilan. Dan targetnya adalah seorang profesor yang selama ini dikenal bersih, jujur, dan berprestasi. Tapi, benarkah begitu? Atau, ada sisi gelap yang belum pernah dibuka siapapun selama puluhan tahun? Sinar matahari pagi menyambut kedatangan Letnan Sari di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Dengan langkah tenang dan pakaian sederhana, ia melangkah keluar dari kereta membawa tas ransel dan satu map coklat berisi dokumen identitas palsu. Di dalamnya tertulis, nama samaran, Rianti Prameswari. Mahasiswi baru pascasarjana yang hendak meneliti etika akademik dan rekam jejak pembimbing skripsi di perguruan tinggi negeri. Sari telah menyusun alasan yang sangat meyakinkan untuk mendekati targetnya, Profesor Dr. Winarno. Ia bahkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan sang profesor lewat email 2 hari sebelumnya. Kampus yang dulu tampak teduh kini jadi medan operasi rahasia. Gedung-gedung tua dengan dinding berlumut itu menyimpan jutaan catatan akademik, namun Sari hanya mencari satu, skripsi milik Mulyono. Ruang kerja Profesor Winarno terletak di lantai 3. Penuh buku tua dan tumpukan berkas. Aroma kopi dan kertas usang menyambut Sari saat ia mengetuk dan masuk. Selamat pagi, Profesor saya Rianti. Sapanya dengan senyum ramah. Winarno menatap sebentar, lalu mengangguk. Silakan duduk. Jadi, kamu ingin meneliti soal pembimbing skripsi ya? Ya, Profesor, saya ingin tahu bagaimana proses dan integritasnya. Saya dengar Bapak sangat berpengalaman di bidang ini, jawab Sari, memancing dengan kalimat pujian ringan. Profesor Winarno tampak senang. Ia mulai bercerita panjang tentang sistem bimbingan, perubahan kurikulum, bahkan kebanggaannya membimbing banyak tokoh nasional, termasuk Mulyono, yang disebutnya sebagai mahasiswa cerdas dan cepat lulus.
Namun satu hal yang membuat Sari terus waspada. Di belakang meja Winarno, ada lemari kayu tua dengan gembok kecil. Dan pada satu lacinya, tertera label lusuh. M. Hari-hari berikutnya, Sari aktif menjadi asisten informal Profesor Winarno. Ia membantunya mengarsipkan data, menyalin dokumen, dan merapikan ruangan. Dengan cara itu, ia makin dekat dengan target dan lebih bebas mengamati kebiasaan sang profesor. Winarno rupanya sangat tertutup soal arsip skripsi lama. Saat Sari mencoba bertanya apakah bisa melihat koleksi skripsi mahasiswa yang pernah ia bimbing, wajah profesor itu langsung berubah dingin. Itu bukan untuk umum, jawabnya tegas. Apalagi yang itu, tambahnya, menatap laci berlabel M dengan cepat sebelum kembali menunduk. Itulah momen yang ditunggu Sari. Ia tahu, targetnya menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tak bisa gegabah. Ia harus menunggu waktu yang tepat untuk membuka laci itu, tanpa diketahui siapapun. Dan waktu itu akan segera datang. Malam turun perlahan di langit Jogja. Di luar, jalanan kampus mulai sepi. Tapi di dalam gedung tua fakultas itu, lampu ruang dosen Profesor Winarno masih menyala. Letnan Sari duduk di sudut ruangan, pura-pura sibuk menyusun kembali berkas hasil wawancara. Sementara itu, sang profesor terlihat lelah, duduk dengan mata setengah terpejam. Secangkir kopi hitam di mejanya tak tersentuh. Detik demi detik berlalu, dan akhirnya, Winarno tertidur di kursi kerjanya. Inilah saatnya. Dengan napas ditahan, Sari bergerak pelan. Ia berjalan menuju lemari kayu tua di belakang meja. Laci berlabel M, itu kini tinggal beberapa inci dari tangannya. Ia mengeluarkan alat kecil dari saku, pembuka gembok magnetik yang biasa digunakan dalam operasi penyusupan. Satu klik senyap, dan gembok terbuka tanpa suara. Laci ditarik perlahan. Di dalamnya, ada satu map lusuh berwarna coklat. Tertulis tangan, Mulyono, 2004. Sari membuka map itu. Di dalamnya, skripsi lengkap atas nama Mulyono. Judulnya tampak formal. Ada lembar pengesahan, tanda tangan pembimbing, bahkan nilai akhir. Tapi, semakin ia membacanya, semakin banyak keganjilan muncul. Pertama, kualitas kertasnya. Terlalu baru. Tidak mungkin kertas tahun 2004 tetap seputih itu tanpa menguning sedikit pun. Kedua, tinta tanda tangan pembimbing. Saat ia menggesekkan ujung jarinya dengan lembut, tinta itu sedikit luntur. Padahal, tinta ballpoint seharusnya kering permanen dalam hitungan jam. Ketiga, format penulisan bab dan struktur isi tidak sesuai dengan pedoman skripsi UGM tahun 2004. Dan satu hal paling fatal, ia mengenali paragraf di halaman 37. Itu bukan tulisan asli. Ia pernah membaca kalimat itu di skripsi milik mahasiswa lain saat pelatihan investigasi forensik dokumen. Tanpa membuang waktu, Sari memotret seluruh isi skripsi itu halaman demi halaman. Total 112 halaman. Semua data dienkripsi dan dikirim langsung ke markas pusat melalui kanal rahasia. Pagi harinya, Winarno tidak menyadari apapun. Ia tetap ramah seperti biasa, mengira semua berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di balik senyum manis Sari, kini tersembunyi satu kepastian. Skripsi Mulyono bukan sekadar dokumen akademik. Ia adalah dokumen rekayasa. Dan siapakah dalang di balik semua ini? Apakah hanya Winarno, atau ada aktor lain yang lebih besar? Yang jelas, bukti pertama telah di tangan. Dan misi ini, kini menuju tahap paling krusial. Konfrontasi dan pembuktian forensik. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Di mata orang-orang kampus, Profesor Winarno tetaplah tokoh yang dihormati. Namun bagi Letnan Sari, segala hal kecil yang sebelumnya tampak wajar kini menjadi petunjuk berharga. Ia mulai melacak rekam jejak digital Winarno, memanfaatkan jaringan khusus militer yang terkoneksi dengan database nasional. Sari menemukan data keuangan mencurigakan dari tahun 2004 hingga 2006. Ada transfer rutin dari rekening atas nama perusahaan konsultan pendidikan,
yang belakangan diketahui dimiliki oleh kerabat dekat Mulyono. Jumlahnya tidak besar, tapi pola dan waktunya sangat presisi, selalu berdekatan dengan periode sidang skripsi. Tak hanya itu, di sebuah arsip kementerian yang disimpan daring, Sari menemukan dokumen penghargaan akademik untuk Winarno, ditandatangani langsung oleh Mulyono saat menjabat. Sebuah tanda terima kasih yang terlalu mewah untuk sekadar hubungan dosen dan mantan mahasiswa. Semua data itu dikompilasi dan dikirimkan ke Jakarta. Markas Pusat merespons cepat. Letnan Kolonel Bayu, perwira komando dari Satuan Khusus, turun langsung ke Jogja dan bertemu Sari di lokasi rahasia. Kita akan amankan target dalam waktu 48 jam, katanya singkat. Pusat sudah siapkan tim, tapi kamu yang tetap jadi penanda lapangan. Dia tidak boleh kabur. Sari hanya mengangguk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar penyamaran. Ini operasi pengamanan dan penangkapan terhormat. Sebab status Winarno sebagai profesor aktif masih berlaku. Jika sampai publik tahu lebih awal, maka bisa terjadi kegaduhan besar di dunia akademik. Sementara itu, gerak-gerik Sari mulai dicurigai. Dua pria tak dikenal terlihat mengikuti langkahnya beberapa kali, terutama saat keluar dari kampus. Satu malam, saat pulang menuju rumah kos, ia merasa dibuntuti. Tapi keahliannya di medan tempur membuatnya lolos dengan mudah. Ia melapor pada pusat, dan diperintahkan untuk mengganti lokasi tinggal dan segera siapkan titik aman. Waktu terus berjalan, tekanan semakin tinggi, dan teka-teki skripsi palsu itu kini bukan lagi rahasia kecil. Ia menjelma menjadi aib besar yang siap meledak. Dan Sari tak akan membiarkan kebenaran terkubur bersama nama besar siapapun. Di malam ke-14 sejak penyamaran dimulai, perintah terakhir tiba. Eksekusi sebelum subuh. Target dalam pengawasan. Kamu siapkan titik masuk. Sari memandangi langit Jogja dari jendela kosnya. Gelap dan tenang. Tapi ia tahu, esok pagi, akan ada guncangan besar yang lahir dari kota kecil ini. Langit masih gelap ketika jam di ponsel Sari menunjukkan pukul 4.10. Seluruh kota masih terlelap. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang terdengar samar. Di salah satu rumah kawasan Pogung, dekat kampus tempat Profesor Winarno tinggal, 5 orang berpakaian sipil dengan radio komunikasi tertutup telah bersiaga. Mereka adalah tim dari unit Intel Militer Jakarta yang diturunkan khusus untuk misi ini. Letnan Sari mengenakan sweater abu-abu dan celana jeans sederhana. Tak ada senjata mencolok. Tapi di balik tas kecilnya, lengkap dengan borgol senyap dan dokumen penugasan. Pagi ini bukan soal penyamaran lagi. Ini saatnya penegakan hukum dengan tata cara hormat. Sebab target adalah dosen aktif. Pukul 4.30, gerbang rumah dibuka secara halus oleh satuan teknis. Tak ada suara. Tak ada ketukan keras. Sari masuk lebih dulu. Ia berjalan menuju ruang kerja yang terletak di lantai 2, di mana biasanya Profesor Winarno tidur di sofa jika terlalu malam menyusun materi kuliah. Dan benar, di sana ia berada. Masih tertidur. Kacamata masih menempel di dada. Tangan menggenggam buku catatan. Selamat pagi, Profesor, ucap Sari pelan, namun tegas. Winarno terbangun, terkejut. Rianti? Ini apa maksudnya? Sari membuka kartu identitas asli. Letnan 2 Sari, dari Komando Pasukan Khusus. Atas perintah resmi negara, kami mohon Bapak ikut untuk klarifikasi terkait dokumen akademik atas nama Mulyono. Winarno pucat. Ini pasti ada kesalahan. Ucapnya, nyaris berbisik. Tapi dia tidak melawan. Tidak berteriak. Mungkin karena tahu, apa yang selama ini ia sembunyikan kini telah sampai ke tangan yang tak bisa disuap. Sari dan tim membawanya menuju markas militer sementara di Jogja, lokasi yang tak tercatat di publik. Di sana, ia disambut oleh tim penyelidik dan satu sosok penting. Dr. Evelyn Rowena, ahli forensik dokumen dari Jakarta, berkebangsaan Inggris, yang selama ini membantu Polri dalam kasus pemalsuan berat. Skripsi milik Mulyono sudah ada di mejanya. Asli,
Hasil temuan Sari. Dokumen ini akan kami uji secara lengkap dalam waktu 72 jam, kata Dr. Evelyn. Dan jika benar ditemukan pemalsuan, maka kami akan membuat pernyataan resmi secara nasional. Winarno tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tampak tua. Sangat tua. Sari hanya menatapnya dalam diam. Tak ada kebencian. Hanya kelegaan. Misi berjalan sesuai rencana. Dan dalam waktu singkat, kebenaran akan muncul. Bukan dari lisan siapapun, tapi dari bukti yang tak bisa dibantah. Tinta, kertas, dan rekam data mikro yang tersimpan diam selama 2 dekade. Laboratorium forensik dokumen yang didirikan sementara di Jogja bekerja tanpa henti. Di balik dinding senyapnya, tak ada suara lain selain detak mesin scanner spektral, dengung cahaya UV, dan bisikan hasil pengujian. Dr. Evelyn Rowena bekerja bersama 2 analis Indonesia yang telah terlatih menangani kasus serupa. Tapi kali ini, mereka tahu, ini bukan skripsi biasa. Ini dokumen yang bisa meruntuhkan karir, bahkan sejarah politik. Setelah 2 hari penuh analisis, hasil uji forensik akhirnya dirilis dalam rapat terbatas. Letnan Sari hadir bersama Kolonel Bayu dan 2 petugas Bareskrim Polri. Dr. Evelyn berdiri tenang, lalu membacakan temuannya. Skripsi atas nama Mulyono tidak memenuhi standar autentifikasi dokumen akademik. Semua mata tertuju padanya. Pertama, kertas yang digunakan diproduksi tahun 2015. Ini terbukti dari sidik serat pulp yang khas dan watermark pabrik. Padahal, skripsi itu bertanggal tahun 2004. Yang kedua, tinta tanda tangan pembimbing bersifat semigel, teknologi tinta yang baru dikenal setelah 2012. Saat kami gosok dengan alat, partikel pigmennya berpindah. Pertanda tinta belum mengikat serat kertas dengan sempurna. Ketiga, struktur isi skripsi 37% identik dengan karya mahasiswa lain tahun 2008. Kami menduga terjadi proses penyalinan dengan modifikasi ringan. Yang membuat ruangan benar-benar sunyi adalah temuan keempat. Kami tidak menemukan jejak pengarsipan digital skripsi ini di sistem UGM. Tidak ada sidang tercatat, tidak ada pembimbingan resmi, dan bahkan, nomor induk mahasiswa Mulyono saat itu dinyatakan nonaktif sebelum tahun kelulusan yang tertera. Letnan Sari menatap Winarno yang kini duduk membisu di ujung ruangan. Ia telah mendengar semua. Tak ada bantahan. Tak ada pembelaan. Hanya wajah penuh kelelahan, dan sesekali, desahan napas berat. Kolonel Bayu membuka map dokumen penahanan. Atas bukti yang telah diuji dan diverifikasi, Bapak Profesor Dr. Winarno kami tetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen akademik dengan pemberat jabatan. Kami akan serahkan proses selanjutnya ke pihak berwenang di Jakarta. Setelah semua orang keluar, Winarno berkata pelan kepada Sari. Dia bukan anak bodoh, tapi dia terlalu ambisius. Dan aku, terlalu lemah untuk menolaknya. Sari tak menjawab. Ia hanya menatap sosok yang dulu dijuluki guru teladan itu dengan rasa getir. Sebab kebenaran, meski menyakitkan, tetap harus ditegakkan. Dan skripsi itu, bukan sekadar berkas palsu. Ia adalah kunci untuk membuka borok sistem, di mana gelar bisa dibeli dan kehormatan bisa disuap. Di ruang interogasi yang dingin dan tertutup, Profesor Dr. Winarno duduk membungkuk. Tak ada lagi kemeja rapi atau dasi bermotif garis yang biasa ia kenakan di kampus. Yang tersisa hanyalah lelaki tua dengan wajah lelah dan sorot mata kosong. Ia telah menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan, lengkap dengan pengakuan tertulis. Bahwa ia menerima sejumlah uang dari pihak Mulyono untuk menyusun ulang dokumen skripsi. Bahwa Mulyono tidak pernah benar-benar menjalani proses bimbingan seperti mahasiswa lainnya. Dan bahwa ia tahu, jika skripsi itu sampai diuji secara akademik, maka kebohongan ini akan terbongkar sejak lama. Letnan Sari menyaksikan semua proses itu dengan sikap tenang. Misinya telah selesai. Tapi dalam hati kecilnya, ada luka yang tidak bisa sembuh begitu saja. Bukan karena targetnya seorang dosen. Bukan pula karena tekanan operasi.
Tapi karena Sari pernah bermimpi menjadi dosen juga, jika tak terjun ke dunia militer. Dan melihat seorang profesor menyalahgunakan gelar dan jabatan untuk menjual kehormatan akademik, itu menyakitkan. Winarno sempat meminta satu permohonan terakhir. Izinkan saya menulis surat kepada murid-murid saya. Saya ingin meminta maaf sebelum semuanya dipublikasikan. Permintaan itu dikabulkan. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, dan Sari sendiri yang menyerahkannya kepada pihak kampus. Beberapa hari kemudian, kampus menggelar sidang etik internal. Gelar kehormatan akademik Winarno dicabut. Di Jakarta, Bareskrim mengumumkan penyelidikan lanjutan terhadap jaringan yang terlibat dalam rekayasa ijazah. Nama Mulyono pun kembali mencuat ke publik. Tapi kali ini, bukan sebagai tokoh negara, melainkan sebagai simbol dari kegagalan sistem yang terlalu lama membiarkan kebohongan hidup dalam diam. Letnan Sari kembali ke markas. Ia tidak merayakan keberhasilan. Ia hanya menyimpan semua laporan dan rekaman dalam satu map kecil bertanda rahasia, lalu menguncinya di brankas militer. Negara tidak akan lupa pada orang-orang seperti Winarno. Bukan karena kesalahannya saja, tapi karena ia pernah punya kesempatan untuk jujur, dan memilih sebaliknya. Dan bagi Sari, misi ini akan selamanya menjadi pengingat bahwa keadilan tak selalu hadir lewat sorotan kamera atau tepuk tangan, tapi lewat kerja sunyi orang-orang yang berjalan di bayang-bayang. Demi menjaga nama baik ilmu, dan demi nama Allah yang Maha mengetahui setiap niat di dalam dada manusia.